Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampurasun. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Master Dodi Supriyadi. Saya adalah seorang terapis, juga instruktur di terapi kabuyutan Gusmus Raksa Jasad. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat sekalian? Semoga sahabat sekalian dalam keadaan sehat, murah rezeki, dalam keberlimpahan. Sahabat sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang letak, fungsi, dan gangguan fungsi organ. Pada kali ini kita akan membahas salah satu organ yang sangat penting dalam tubuh kita, yaitu organ limpa. Kita akan mengenali organ limpa dari dua sudut pandang, yaitu secara pasti alam maupun secara pasti budaya. Mudah-mudahan pembahasan ini memberikan kita pengetahuan dan juga kita bisa belajar dari organ tubuh kita secara filosofis agar bermanfaat dalam kehidupan kita. Baik, kita akan masuki pembahasan kita tentang limpa, pengertian secara pasti alam. Limpa adalah organ yang sangat penting dalam sistem kekebalan tubuh manusia. Meskipun kadang perannya kurang begitu dikenal, ya, kalah populer dengan organ jantung maupun paru-paru. Meskipun organ limpa ini kecil, tapi perannya sangat penting, sangat vital dalam menjaga daya tahan tubuh maupun sistem darah kita. Organ limpa adalah organ yang lembut, organ yang lunak, yang berwarna ungu kemerahan, yang letaknya di tubuh kita itu di perut kiri bagian atas, jadi belakang rusuk kita, di belakang lambung, juga di atas ginjal kita sebelah kiri. Nah, ukuran limpa untuk ukuran orang dewasa sebesar 10 sampai dengan 12 cm dengan berat sekitar 150 gram. Dan ukuran ini bisa berubah sesuai dengan kondisi tubuh kita. Sahabat sehat, kita akan melanjutkan tentang fungsi daripada organ limpa. Fungsi organ limpa kita yang pertama adalah fungsinya menyaring darah. Jadi organ limpa berfungsi sebagai filter darah, di mana sel darah merah yang sudah tua ataupun rusak akan disaring. Kemudian fungsi daripada limpa adalah memproduksi dan menyimpan sel darah putih. Jadi limpa menghasilkan limpatik atau sejenis sel darah putih yang penting di dalam melawan infeksi. Nah, organ ini juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan sel darah putih dan trombosit. Untuk selanjutnya, peran daripada limpa adalah sebagai pusat imunitas atau pertahanan imun. Ya, limpa berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh manusia, terutama melawan bakteri atau virus ataupun kuman ya yang masuk ke dalam darah kita. Ya, nanti limpa akan membantu mengenalinya dan mengaktifkan proses imun tubuh. Sahabat saya sekalian, kita lanjutkan dari fungsi limpa ini. Yang selanjutnya adalah sebagai cadangan darah. Jadi dalam kondisi tertentu seperti pendarahan hebat, limpa dapat melepaskan cadangan darah ke dalam sistem sirkulasi tubuh. Nah, itu beberapa fungsi daripada limpa kita. Sahabat saya sekalian, kita juga lanjutkan pembahasan kita tentang keluhan atau akibat dari gangguan fungsi limpa kita. Yang pertama, keluhannya adalah biasanya cepat lelah atau tidak bergairah. Nah, sahabat saya sekalian, kalau kita merasakan badan kita cepat lelah atau kurang gairah, boleh jadi salah satunya diakibatkan dari gangguan fungsi limpa. Yang selanjutnya, sering sakit. Nah, ini diakibatkan akibat menurunnya imunitas kita. Kemudian gangguan yang lain adalah seperti nyeri otot,
berat badan turun secara drastis ataupun berat badan kita susah naik. Nah, ini perlu diwaspadai. Ini boleh jadi salah satunya diakibatkan dari gangguan fungsi limpa. Kemudian yang lainnya adalah mudah memar dan mimisan. Perasaan penuh di perut atas ataupun nyeri hebat di perut kiri atas. Itu beberapa keluhan yang biasanya terjadi ketika ada gangguan dalam limpa kita. Itu pengertian limpa secara pasti alam. Kita lanjutkan pengertian limpa secara pasti budaya. Dalam tatanan hidup ataupun budaya, limpa memiliki arti menjadi dasar kesejahteraan manusia. Limpa menjadi perlambang dari finansial ataupun tabungan. Artinya bahwa sebagaimana limpa yang berfungsi menyimpan nutrisi untuk kebutuhan tubuh, begitu juga pengertian limpa secara budaya bahwa kita harus mempunyai kemampuan di dalam memenuhi kebutuhan hidup kita, dalam pergerakan kita, dan kita juga harus bisa menyisihkan apa yang sudah kita hasilkan dalam bentuk tabungan. Bila mana dalam kondisi tertentu, dalam keadaan darurat, kita bisa mengambil cadangan atau tabungan kita sehingga kehidupan kita bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, jaga pikiran, jangan terlalu khawatir. Ya, kemudian atur dengan bijak hasil dari gerak kita agar limpa kita sehat dan bahagia. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.